Politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Sebut Ahok, Gibran hingga Presiden Jokowi, Rizik berusaha mempengaruhi pikiran pengadil. Bicara soal Rizik Syihab, dengan segala perilakunya memang seperti nggak ada kata usai. Tak terkecuali ketika pria yang sempat kabur ke Arab Saudi selama 3,5 tahun tersebut menjadi pesakitan di kursi terdakwa, yang lantas membacakan pleidoy dengan gaya khasnya tak merasa bersalah dan cari pembenaran diri. Ya, dalam persidangan lanjutan di PN Jakarta Timur pada Kamis 20 Mei 2021, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Rizik menyebut nama-nama tertentu yang dianggapnya sama-sama bersalah dalam kasus protokol kesehatan yang dilanggar secara sengaja. Hanya bedanya, menurut Rizik yang sempat mengaku kepanasan dalam sel tahanan itu, orang-orang ini bebas dari tuntutan hukum, sedangkan dia dinyatakan bersalah, ditangkap, diadili, dan kini sedang menanti hukuman final yang akan membawanya mendekam di balik jeruji besi lebih lama. Menurut lansiran laman kompas.com, masih ada nama-nama lain yang disebut Rizik dalam pembacaan pleidoynya. Seward rasanya bisa menebak salah satunya yang bisa disebut musuh abadi bagi Rizik dalam dunia politik di negeri ini, Basuki Cahayapurnama. Selain BTP, Rizik bahkan menyebut Habib Lutfi Yahya yang dianggap melanggar lewat acara pengajian rutinnya. Lalu masih ada Sandiaga Uno yang sempat bikin acara di kawasan Ancol. Oh ya, buat BTP tadi, kita mungkin masih ingat tudingannya mengarah kemana, yakni ketika BTP menghadiri acara yang diadakan oleh Raffi Ahmad, pesohor yang kini menjadi pemilik salah satu klub sepak bola di Indonesia itu. Sementara untuk RI1, tentu saja terkait kerumunan massa ketika Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di Provinsi NTT, di mana rakyat terlihat menyambut karena ingin bertemu atau setidaknya melihat wajah Jokowi lebih dekat. Apakah semua nama yang disebut tadi bersalah dan pantas diperkarakan, lalu diadili sama seperti Rizik? Jawabannya tentu saja iya, jelas harus diperkarakan. Kalau yang ditanya Rizik Syihab, dikenal sebagai orang yang kerap merasa dirinya lah yang paling benar. Susah rasanya mengharapkan pengakuan bahwa dirinya bersalah dan pantas dihukum. Mengingat ada banyak kasus yang menjeratnya, di mana kalau semuanya menghasilkan putusan hukum penjara, maka Rizik tak hanya terancam berlebaran di penjara lagi pada tahun depan, tetapi juga bisa tua dan meninggal di penjara. Boleh saja sih elu membela Rizik di pengadilan, Zik, asalkan ada bukti-bukti yang kuat, lalu elu meyakinkan pengadilan untuk setidaknya meringankan hukuman penjara dari beberapa tahun menjadi beberapa bulan saja. Namun, tak ada gunanya mencari teman agar bisa ditangkap dan diadili juga seperti elu. Tapi, hanya berdasarkan penilaian subjektif atau dendam pribadi. Saya yakin, seandainya Rizik masih di luar penjara dan hidup bebas seperti dulu, tindakan-tindakannya yang kelewatan batas juga masih akan dilakukan. Dengan segala pembenaran yang akan muncul dari dirinya, juga mungkin dari kuasa hukumnya maupun para pengikut fanatisnya. Saya menduga Rizik membacakan isi pleidoy seperti itu dengan harapan dapat mempengaruhi pikiran para pengadil agar minimal hukumannya dapat dikurangi seminimal mungkin. Kalau tidak bisa menghindari hukuman penjara pada vonis akhirnya nanti, persepsi publik perlu dipengaruhi, terlebih bagi para pengikutnya yang membaca berita pleidoynya lewat media online atau juga melalui ulasan Seward mungkin. Siapa tahu mereka tergugah semangat dan terbakar emosinya, lalu kembali melakukan aksi massa untuk membelanya. Rizik mungkin belajar dari kasus hukum sebelumnya yang melibatkan Ahok, di mana persepsi publik dan tuntutan massa ternyata memberi pengaruh yang berarti bagi putusan pengadilan terhadap pesakitan yang duduk di kursi terdakwa. Namun, jangan pernah membandingkan sikap Rizik dengan Ahok tatkala menghadapi kasus hukum, persidangan, membacakan pleidoy, hingga menerima putusan akhir persidangan, dan saat menjalani hukuman di penjara. Keduanya jelas beda, sejauh langit dan selokan. Kalau mau dinilai, Ahok dapat 9,
sedangkan Rizik cukup diberi nilai 4. Begitulah kura-kura. Tulisan Widodo SB dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.